Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Mutakin dengan NIM 120704044, jurusan Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menjelaskan senyawa metabolit sekunder dan bioaktivitasnya dari tanaman pacar Cina atau Aglaya odorata. Ini merupakan beberapa jurnal rujukan yang saya gunakan untuk pembahasan kali ini. Indonesia merupakan negara biodiversitas tinggi, kaya akan flora dan fauna yang memiliki banyaknya keragaman hayati, didukung dengan tempatnya yang beriklim tropis, menyebabkan sangat beragamnya tanaman yang tumbuh di wilayah Indonesia. Pemanfaatan tanaman sebagai obat telah ada sejak zaman dulu. Penggunaan obat herbal lebih aman dibandingkan dengan obat hasil sintesis kimia. Salah satu tanaman yang dianggap sebagai obat berasal dari keluarga Meliaceae. Aglaya salah satu genus terbesar dari keluarga Meliaceae yang terdiri lebih dari 130 spesies. Genus ini telah diidentifikasi di hutan tropis dan subtropis di Asia Selatan, Australia Utara, dan kawasan Pasifik dengan sebaran tinggi di India, Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Indonesia. Sementara 8 spesies telah dikenali di Tiongkok Selatan. Tumbuhan pacar Cina adalah tanaman perdu yang memiliki tinggi mencapai 2-5 meter. Tanaman ini mempunyai bentuk daun menyirip gasal dengan panjang daun 3-6 cm dan lebar daun 1-3,5 cm. Tanaman pacar Cina memiliki bunga berwarna kuning kehijauan dan bentuk biji yang bulat dan kecil. Tanaman pacar Cina merupakan jenis tanaman yang banyak dibudidayakan sebagai tanaman hias. Biasanya daun dari tanaman pacar Cina ini digunakan untuk obat tradisional seperti obat batuk, sakit perut, dan infeksi. Manfaat lain dari tanaman pacar Cina adalah bagian bunga yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan campuran pewangi teh dan pengharum pakaian. Tumbuhan pacar Cina atau Aglaya odorata Lor memiliki potensi sebagai obat tradisional untuk berbagai penyakit seperti batuk, demam, diare, pusing, dan bau badan. Aktivitas farmakologi lain yang terkandung dalam tumbuhan pacar Cina atau Aglaya odorata Lor seperti antioksidan, anti-obesitas, anti-HIV, anti-inflamasi, antimikroba, insektisida, anti kanker, serta aktivitas sitotoksik. Berdasarkan literatur yang dikumpulkan sejak tahun 1965 hingga 2020, sebanyak 291 senyawa yang diisolasi dari daun, batang, kulit kayu, potongan batang, akar, dan ranting jenis Aglaya berasal dari sesquiterpenoid, diterpenoid, triterpenoid, limonoid, steroid, lignan, alkaloid, dan kelompok flavoglin. Laporan sebelumnya pada gambar 1 menunjukkan flavoglin sebagai metabolit terbesar dengan total 98 senyawa, sekitar 34%, diikuti oleh triterpenoid sebesar 33%, steroid 10%, alkaloid 8%, sesquiterpenoid 8%, lignan 4%, diterpenoid 2%, dan limonoid 1%. Dan berdasarkan laporan yang dikumpulkan pada studi kimia, tanaman pacar Cina mengandung alkaloid, saponin, flavonoida, tanin, serta minyak atsiri. Selain itu, ditemukan juga rekoglamida yang merupakan senyawa aktif dalam insektisida tanaman. Berdasarkan laporan pada Aglaya odorata saat ini, baru 5 senyawa diterpenoid yang berhasil diidentifikasi kelompok Dolabellana, salah satunya 7,18-triene-3-ol dari daun Aglaya odorata Lor yang dengan struktur yang ditunjukkan pada gambar 28. Kemudian, Aglaya odorata juga mempunyai senyawa triterpenoid dengan jenis prostan dengan senyawanya 20S, 25, epoksi 5-alfa protos 20, 25-dien-3-on, dan damaran dengan senyawa aglayol, aglayondiol, dan 2 isomer aglaytriol. Flavoglin diusulkan sebagai turunan biogenetik dari kombinasi antara unit flavonoid dan gugus amida dari asam sinamat. Senyawa-senyawa ini dibagi menjadi 3 subtipe, antara lain siklopenta
beta-benzofuran, siklopenta benzopiran, dan benzo-beta-oksipin, dan telah diidentifikasi sebagai satu-satunya kelompok unik untuk genus Aglaya. Oleh karena itu, digunakan sebagai penanda kimia. Selain itu, turunannya juga dikenal sebagai rocaglamide, rocaglat, dan rocaglaol, bergantung pada jenis dan lokasi gugus fungsi yang ada. Pada Aglaya odorata terdapat papaglin dengan tipe siklopenta beta-benzofuran dengan senyawa rocaglamide, desmetil-rocaglat, metil-rocaglat, rocaglaol, siklopenta beta-benzopirimidinon dengan senyawa pirimidinon. Selanjutnya yaitu bioaktivitas pada tanaman Aglaya odorata. Yang pertama yaitu sitotoksik, di mana sebanyak 12 senyawa diisolasi dari akar Aglaya odorata lor, termasuk rocaglaol dan rocaglamide, yang menunjukkan sitotoksitas signifikan terhadap sel kanker manusia seperti HL60, SMMC7721 atau Human Hepatoma Cell Lines, lalu A549, MC7, dan SW480 dengan nilai IC50 0,007 sampai 0,095 mikrometer. Yang kedua yaitu insektisida, di mana rocaglamide, suatu benzofuran yang sangat tersubstitusi, diisolasi dan diidentifikasi sebagai konstituen insektisida aktif dari bunga padi Cina, ranting Aglaya odorata lor. Senyawa ini diketahui menghambat pertumbuhan larva dan juga bersifat insektisida terhadap cacing potong beraneka ragam, Peridroma saucia, dan ulat gerayak Asia, Spondotera ilitura. Selain itu, nilai LD50 untuk larva Peridroma saucia instar keempat diperkirakan masing-masing sebesar 0,32 mikrogram dan 0,34 mikrogram larva 1 secara topikal dan oral. Kemudian bioaktivitas selanjutnya yaitu antiinflamasi, di mana Aglaya odorata ini pada penyelidikan kimia Aglaya odorata lor, daun tanaman obat oriental menghasilkan isolasi 5 senyawa yang menunjukkan tindakan antiinflamasi, dibuktikan dengan penghambatan produksi nitric oxide yang diinduksi lipopolisakarida atau LPS dalam garis sel RAW 264,7. Dan yang keempat yaitu antifungal. 8 flavulin yang terdiri dari 6 siklopenta beta-benzofuran, 1 siklopenta benzopiran, dan 1 benzo beta-oksipin, serta butrolakton aromatik diisolasi dari Aglaya odorata lor, Aglaya elaignoidea, dan Aglaya edulis. Ini kemudian dievaluasi terhadap 3 patogen tanaman termasuk Pyricularia grisea, Fusarium avenaceum, dan Alternaria citri untuk sifat anti jamur, dan hasilnya menunjukkan aktivitas yang kuat pada kelompok benzofuran dengan rocaglaol sebagai turunan paling aktif, sedangkan benzopiran, benzosepin, dan butrolakton tidak aktif pada konsentrasi tertinggi. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.